sosial kepada Kementerian Pelayanan Kesehatan Sosial senilai Rp3.517.205.446. Yang pertama, bantuan hadiah tidak tertebak diserahkan secara simbolis kepada Dirjen Rehabilitasi Sosial diwakili oleh Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Sosial senilai Rp2.674.751.158. Yang kedua, bantuan barang hadiah tidak tertebak bagi LKS lanjut usia di Provinsi Banten diterima secara simbolis oleh PLT Sekretaris Dirjen Linjangso senilai Rp892.288. Dan yang ketiga, bantuan berupa alat bantu. Aplikasinya masih bisa. Iya. Ini cuma kata doang yang ini. Coba kita punya terapinya ada 30 tahun. Tidak bisa jalan. Bisa. Ya. Bisa jalan. Pakai tongkat. Oh gitu. Iya, aplikasinya masih bisa. Iya. Di depan. Ya, dia. Silakan penjawabnya. Yang kedua, 1 unit laptop untuk Rudi Hamdani dari Balai Disabilitas Menari Jakarta. Yang ketiga, 1 unit laptop untuk Ahmad Syahrusa dari Balai Residen Bambu Apus Jakarta. Yang keempat, 1 unit laptop untuk Ibu Aminah dari Balai Karya Mulia Jaya Jakarta. Dan 1 unit televisi pada Bapak Irfan Syah dari Balai Pamudulur Bekasi. Dan 1 unit kursi roda kepada Ibu Minah. Ada berapa? Kursi roda ada 12. Yang 7 untuk PKI, ada 5 untuk Banter juga. Kita harus mundur. Dan 1 kursi roda kepada Ibu Veronica dari LKS Melania. Baik, silakan bersiap untuk rekan-rekan media. Saya hitung 1. Baik, cukup. Pakai blog. Ketemu aku dengan saya, Pak. Iya. Aku nggak apa, Pak. Jakarta. Iya, dong, Pak. Kamu di luar. Iya, dong, Pak. Kita pakai blog, ketemu blog. Iya, dong, Pak. Kali aku, Pak. Udah lain Bu penampilan sekarang. Ah, iya. Baik. Ketemu saya di mana, Pak? Di sini. Putih. Pak. Lampu merah. Jadi kalau teman-teman kemarin lihat beberapa barang yang hasil dari undian, ada sebagian yang kita lelang, ada sebagian yang kita berikan. Jadi kita berikan untuk ada balai-balai, jadi ada peralatan masak, ada TV, ada kulkas, itu kita berikan di balai-balai untuk latihan para penerima manfaat. Yang kedua, ada beberapa yang kita berikan bantuannya itu ke yang menangani bencana. Jadi kemarin ada kaos lapat selimut, ada kaos apa namanya itu ya, sepak bola. Jadi itu kita berikan untuk kalau terjadi bencana kita sumbangkan. Yang selimut itu sudah saya serahkan ke warga di Bekasi kalau saya, iya betul. Nah kemudian berikutnya kemarin juga kita ada voucher. Nah voucher itu kita belanjakan untuk kita bisa memberikan, ternyata saudara-saudara kita juga ada yang butuh semacam pampers, butuh semacam pampers dewasa. Nah ini kita berikan untuk mereka yang membutuhkan. Jadi karena itu juga ada kursi roda. Insya Allah tahun ini kita akan membuat, jadi ini dilaksanakan oleh Balai, ada di Solo dan Makassar, kurang lebih mudah-mudahan mohon doanya, karena kita membuat sendiri
oleh para penerima manfaat yang disabilitas. Jadi yang dulu pernah dilatih, kemudian kita kumpulkan membuat kursi roda elektrik. Jadi dengan harapan kalau kursi roda elektrik maka bisa mandiri. Kurang lebih 400. Kemudian kursi roda untuk cerebral palsy. Jadi yang biasanya berbaring, jadi kita modifikasi sehingga mereka bisa duduk, kemudian bisa mobile, dia bisa bergerak karena di atas kursi roda. Ada 400 juga, kemudian kita juga membuat 400 untuk yang apa namanya? Cerebral palsy, satunya hidrosepalus. Yang hidrosepalus selama ini juga mereka hanya berbaring di tempat tidur, maka dengan kursi khusus yang kita desain dan kita buat, bukan seperti ini, sekarang lagi kita buat di balai kita di Solo dan Makassar. Tadi pagi saya masih mengusulkan untuk motor roda 3 untuk saudara kita bisa bergerak dan beraktivitas. Mudah-mudahan kita bisa realisasikan tahun ini karena kita membuat sendiri dengan para penerima manfaat yang disabel juga. Jadi kita bekerja bersama-sama seperti itu dengan harapan selain memberkerjakan mereka bisa bekerja yang disabel, kemudian mereka bisa mendapatkan pendapatan sehingga multiplier efek dari pembuatan kursi roda ini bisa berbagai macam, termasuk tadi pekerjaan, kemudian nanti penerima manfaat itu bisa menerima bantuan, seperti itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Syarat untuk penerimanya seperti apa, Bu? Yang kursi roda? Iya. Silakan mengajukan ke kita, kami akan semampu kami. Tapi yang elektrik itu masih dibuat. Jadi masih dibuat karena mudah-mudahan tadi makanya ini target yang rada ambisius karena 600 dan itu semua handmade, maksudnya semua dibuat oleh penerima manfaat yang disabel. Jadi dulu kan banyak yang mereka disabel itu ada di balai-balai. Nah itu kita kumpulkan untuk mereka bisa bekerja membuat kursi roda ini elektrik, tapi dengan elektrik itu mereka bisa mandiri begitu. Seperti itu kira-kira. Tadi juga ada yang untuk cerebral palsy, kemudian untuk yang hidrosepalus gitu. Mudah-mudahan ini kita bisa bagikan sesegera mungkin. Kalau nanti jadi berapa akan langsung saya bagikan supaya, atau nanti saya tidak tahu, mungkin Bapak Presiden berkenan supaya mereka segera menerima manfaatnya. Seperti itu. Kalau untuk target di tahun ini berapa yang akan diberikan termasuk sepeda motor roda 3 itu tadi, Bu? Kita coba yang sepeda motor roda 3 itu 50, mudah-mudahan kita bisa lebih. Tadi sebetulnya target saya 100 gitu, tapi kan apa mereka mampu karena agak harus standarnya kan beda dengan kursi roda karena itu ada kecepatannya begitu. Mudah-mudahan bisa nyampe 50 minimal seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang itu kayaknya masih bisa. Kita partisipasi deh. Itu dia udah kalau dia pakai kursi jadi dia karena tidak berfungsi. Mungkin lama nanti dia Iya. Aku dulu nekat ya. Saya nekat kalau di rumah saya kekuatannya saya. Iya. Masalahnya kan aku ngitung gitu. Kalau misalkan oke, kalau DKI Jakarta mungkin hambatannya masalah kemacetan.
Tapi kalau misalkan di Bekasi kemarin ada yang 2 jam. Kalau kita nganter 2 jam, berarti terus kemudian ada panggilan di tengah itu yang berat. Makanya ini masih saya hitung bagaimana. Jadi nanti warga bisa kontak kita. Sekarang udah jalan sih. Sekarang sudah mulai. Jadi di Makassar, di beberapa daerah itu balik-balik udah 5 warga kalau membutuhkan layanan itu udah ada. Sudah bisa gitu. Cuman aku bayangkan kan nggak bisa. Kalau misalkan Bekasi itu Bekasi, aku pernah ke Kabupaten Bekasi itu jaraknya 2 jam. Nah kalau di tengah-tengah jam itu ada yang butuh kan berarti nggak bisa satu gitu. Nah ini sekarang lagi tak pikir. Nah jadi call center-nya seperti itu. Atau mungkin lagi membutuhkan kendaraan untuk berobat dan sebagainya. Bayanganku seperti itu. Update. Ya tinggal 9 kabupaten kota. Nah nanti mungkin kita telepon terus gitu. Nanti kita tunggu sampai tanggal 8. Nanti kalau juga tidak jalan, kita akan jalan ke sana sambil perekaman KTP dan sebagainya. Jadi kita akan buat pelayanan terpadu kami, Kementerian Dalam Negeri dalam hari ini Dukcapil, kemudian Kominfo.